Baik kalau begitu. Ya, teman-teman, jadi mulai dari hari ini akan ada lagu tema Masa Raya Paskah, yaitu lagu Tegak Terus Megah yang mungkin belum familiar buat teman-teman. Jadi kita akan pelajari terlebih dahulu. Kita ulang lagi baitnya yang pertama, teman-teman boleh ikut. Ya, lagu ini akan kita nyanyikan sebagai lagu pemutusan nanti. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik, boleh dong tengok teman di kanan kirinya bilang, aku seneng deh ibadah sama kamu hari ini. Ya, hari ini kita kembali lagi diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama dalam ibadah pemuda ini. Dan sebelum memulai kebaktian ini, kita akan masuk dalam saat teduh, yang mungkin sepanjang minggu ini kita sibuk dengan banyak hal, tapi kita mau datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan menjamah hati kita, memulihkan dan senantiasa menguatkan kita. Lewat kegagalan dan kerapuhan kita, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan hadir di tengah ketakutan dan ketidakpastian kita. Karena itu, apapun kondisi kita saat ini, baik sedang kuat maupun sedang rapuh, kita tetap punya alasan untuk datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakannya. Mari kita berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan bersama-sama memujinya dengan sukacita.
muda, marilah kita memulai ibadah kita dengan keyakinan dan percaya bahwa pertolongan kita adalah datang dari dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, tema ibadah kita pada hari ini adalah ketika luka jadi cerita. Ibaratnya nih teman-teman, kalau telapak tangan kita ini adalah luka, terus kita tutup biar nggak kelihatan kalau kita lagi luka, biar sempurna dari luar. Kita genggam yang erat supaya makin rapat, nggak kelihatan sama teman-teman di luar. Tapi apa yang kita rasakan? Kita pasti sakit waktu kita menggenggamnya terlalu erat. Tapi teman-teman, hari ini kita mau belajar untuk membukanya, dan biarlah Tuhan yang akan menyembuhkannya. Seperti nats pembuka pada hari ini dari Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Firman Tuhan akan mengingatkan kita bahwa Allah mampu menyembuhkan hati yang terluka dan mau menerima kita apa adanya, sehingga kita pun dimampukan untuk tetap bersinar baginya dimanapun kita berada. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyerahkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan yang mungkin kita lakukan kepada teman-teman kita atau orang-orang di sekeliling kita tanpa kita sadari. Di tengah aktivitas kita dan proses hidup kita, mungkin ada banyak hal yang kita simpan, ada luka yang kita tutupi, atau bahkan kesalahan yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Untuk itu, melalui pujian ini, kita diajak untuk melihat kembali diri kita, memohon kepada Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang mengasihi seperti Dia. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku,
datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami sadar, seringkali kami menyimpan luka, kepahitan, kekecewaan, dan memilih untuk menutup diri. Hari ini, kami mau mendekat kepadamu dan mengakui semuanya, menyerahkan semua beban dan yang kami bawa. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, Di tengah kerapuhan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan berdiri, mari kita dengar kabar sukacita tentang kasih dan pengampunannya melalui 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. syukur kepada Allah Damai Kristus bagimu. dan besertamu juga. Rekan-rekan dipersilakan untuk mengucapkan selamat salam damai. Luka yang kita alami ini bukan akhir dari segalanya. Tuhan Yesus saja tidak menyembunyikan lukanya, tetapi justru memakainya untuk menyatakan kasih dan meneguhkan iman. Kita pun diajak untuk percaya bahwa dalam setiap kelemahan dan kerapuhan kita, Tuhan tetap bekerja. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan percaya bahwa setiap proses, pergumulan, bahkan luka dapat menjadi bukti kebesarannya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Serahkanlah hidup kita kepadanya, karena rencana Tuhan yang sempurna pasti yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Allah yang besar, Allah yang sempurna, kami percaya pada saat ini Tuhan, bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat menyatakan mukjizat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Merupakan suatu kerinduan ya Tuhan untuk bertemu, untuk disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Merupakan suatu kerinduan kami untuk terus belajar, untuk mendidik diri kami sendiri untuk menjadi murid-Mu yang mulia. Ajarlah kami ya Tuhan, bentuklah kami di dalam firman-Mu yang kudus ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menaungi kami, selalu hadir dalam hati dan pikiran kami, yang meneguhkan setiap kami sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami simak, tidak hanya kami pelajari, namun kami lakukan juga di dalam setiap kehidupan kami. Karena hidup kami bukanlah apa-apa, hidup kami adalah hampa jika tanpa menyatakan firman-Mu, jika tanpa menjadi saksi, jika kami tidak menyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah kerinduan kami, itulah ya Tuhan keinginan kami. Sapalah kami, tegurlah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Mesias yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, rekan-rekan pemuda yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang akan dibaca dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita akan membaca dari ayat 19 sampai dengan 31. Saya akan membacakannya Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31, demikian bunyinya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian rekan-rekan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ia yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
rekan-rekan pemuda, beberapa waktu ini ada salah satu tren yang terkenal di TikTok ya. Ketika Jenderal VOC, tahu teman-teman Jenderal VOC? Tanda kutip, bukan Jenderal VOC Dendles, bukan orang VOC pada zaman Belanda, tetapi para tanda kutip orang tua ya. Ketika orang tua sudah punya cucu ya, kalau di TikTok itu atau misalnya di Instagram, sekarang dia sudah melunak, saudara-saudara. Ya, jadi ternyata banyak anak-anak atau banyak generasi-generasi kita, milenial atau Gen Z atau milenial yang awal-awal yang merasakan kedisiplinan orang tua. Seakan-akan dididik oleh tanda kutip Jenderal VOC. Galak pisan, disiplin banget, dikit-dikit dimarahin. Ini berapa kalau baca matematika sampai nangis gitu ya. Mau seguk-segukan, mau jawab gitu, berapa? Wah, ternyata banyak yang mengalaminya. Tapi begitu mereka punya cucu, saudara-saudara, waduh cucuku sayang ya, gini-gini. Jadi orang tuanya ya yang ngerasa kayaknya dulu saya nggak dididik kayak begini deh. Kayaknya dulu kayak militer deh, beda deh rasanya. Sehingga saudara-saudara yang terkasih banyak sekarang orang itu mempunyai suatu luka, suatu trauma bahwa didikan orang tuanya pada zaman itu menuntut suatu kesempurnaan, menuntut suatu keberhasilan yang menjadi standar, yang menjadi bare minimum, sehingga itulah yang membuat kita seakan-akan lucu ya ngelihat ada orang tren Jenderal VOC sekarang sudah melunak. Jenderal VOC sekarang sudah dikalahkan oleh generasi yang lebih baru yaitu cucu mereka. Tapi kita jadi sebetulnya melihat suatu lobang bahwa ternyata kita pernah terluka oleh didikan itu. Banyak mungkin beberapa dari kita yang mungkin ada yang merasakannya, ada yang mulai enggak, ada yang mulai mungkin generasi Gen Z ya yang menuju generasi yang berikutnya sudah merasakan gentle parenting ya. Namun saudara-saudara nggak bare minimum dan juga standar-standar itu ternyata masih melekat di antara setiap kita. Karena baru lebaran saudara-saudara, tahu nggak ada fenomena menarik kemarin. Banyak orang yang nggak mau pulang kampung, berasa nggak Jakarta masih penuh? Ya, kalau saya sih merasa Jakarta masih agak penuh, tidak sesepi biasanya. Atau misalnya karena kalau kulihat sih kayaknya orang ada malas pulang kampung ketemu keluarganya. Atau ada yang mungkin keluarganya sudah meninggal sehingga dia sudah tidak harus pulang kampung. Tapi ada suatu tren di masa itu adalah ketika orang malas ketemu tantenya, malas ketemu omnya. Kenapa? Nanti ditanya, udah nikah belum? Nanti kalau udah nikah ditanya, anaknya mana, kupingnya udah kebentuk belum, hidungnya. Kalau misalnya udah lahir anak pertama ditanya lagi, anak keduanya kapan? Kalau misalnya ada yang belum kerja, sudah kerja di mana? Di Jakarta. Keren sekali. Jakarta yang mana? Jakarta coret ternyata, Jabodetabek ya. Ternyata itu menjadi ada standar-standar yang membuat kita itu jadi malas menunjukkan kelemahan. Males menunjukkan ternyata hidup saya itu tidak sesuai standar. Beda kalau orang yang kerjanya di suatu mungkin tempat yang elit, tempat yang begitu namanya the big ya. Kalau ada judulnya the big, wah bangga nyebutnya kerjanya di sana. Atau di daerah-daerah tertentu yang ada bisnis centernya gitu ya. Di SCC, itu mungkin ada suatu kebanggaan misalnya. Nah itu saudara-saudara sehingga ada orang malas kalau ditanya-tanya, malas kalau misalnya hidupnya ternyata tidak sesuai standar umumnya, standar dunia. Pada umumnya saudara-saudara mungkin mirip-mirip lah ketika kita misalnya Sinja. Kalau ditanya opa, oma gitu ya, kalau ditanya tante, ai, nini dan segala rupanya lah. Kalau ditanya-tanya kan males ya. Ditanya kalau soal kerjaan mungkin belum menikah atau mungkin belum apa yang menjadi standar-standar minimum, kita males. Karena apa? Kita seringkali saudara-saudara bertemu dengan ekspektasi yang tinggi. Kita males bertemu dengan orang yang menuntut kesempurnaan. Kita males saudara-saudara kalau selalu harus dituntut sukses. Padahal banyak yang dari kita masih menuju sana. Banyak daripada setiap kita masih bergumul untuk mencari pekerjaan. Masih banyak dari kita ternyata tidak hidup seturut dengan standar menurut orang-orang lain. Sehingga buat kita itu menjadi luka. Sehingga beberapa dari kita membuat itu menjadi suatu hal yang malu buat kita. Menjadi membuat beberapa dari kita kalau misalnya saya ngerasa belum sukses
teman saya, belum merasa sesukses saudara saya jadi malu, jadi insecure. Tahu nggak saudara-saudara kemarin ketika lebaran ada fenomena iPhone untuk penyewaan laris manis. Wow, laris manis itu orang bisnis nyewa iPhone, saudara-saudara. iPhone disewain supaya kalau dipegang tuh ada rasa prestisnya. Sukses dia udah pegang yang pro nih. Sukses sudah dia yang pegang itu. Begitu itu fenomena kita sekarang saudara-saudara. Sehingga kalau kita melihat di dunia kita sekarang ini, betul tadi dalam kata pembukanya, seakan-akan gak ada kompromi untuk luka, gak ada kompromi untuk kegagalan. Padahal saudara-saudara yang terkasih, kita itu adalah pribadi yang tidak sempurna, bukan? Kita adalah pribadi manusia yang penuh dengan kerentanan. Kita adalah pribadi yang penuh dengan kerapuhan, very vulnerability. Sehingga ada generasi namanya generasi strawberry, ya. Dulu beberapa waktu yang lalu gereja kita juga pernah memberikan suatu pembinaan tentang generasi strawberry. Generasi strawberry itu apa saudara-saudara? Singkatnya generasi yang seperti layaknya strawberry ya, yang cantik, yang indah, namun kalau dipencet dikit mudah hancur. Ya, jadi generasi yang kreatif, generasi yang inovatif, namun secara mental dia rapuh, secara mental dia mudah stres, secara mental dia gampang menyerah ketika menghadapi tantangan itu. Karena apa saudara-saudara? Pola asuh. Orang tua yang overprotective atau yang terlalu memajakan. Kita juga fenomena yang terjadi itu juga karena tekanan sosial media yang suka membanding-bandingkan hidupan orang, yang suka mungkin nonton channelnya Timothy Ronald ya, begitu beli ini beli itu, buy Bitcoin, buy ini ya, aduh saya nggak beli itu, jadi kesannya tertinggal. Atau misalnya saudara-saudara karena perubahan cepat dalam zaman era sekarang, itu juga kembali membuat generasi strawberry semakin menjadi generasi strawberry. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa generasi sekarang takut sekali dalam mengalami kegagalan, takut terluka. Padahal faktanya sebagian kita adalah orang-orang yang punya luka pasti. Sebagian dari kita banyak yang punya kegagalan. Cuman seperti tadi, mungkin luka-luka itu ditutup-tutupin. Mungkin kegagalan-kegagalan itu nggak diceritain. Karena apa? Kita lebih senang terlihat baik. Kita lebih senang terlihat sempurna. Layaknya suatu klub saudara-saudara yang kemarin tidak mendapatkan poin Real Madrid ya. Kalau misalnya dia kalah disebutnya apa? 15 UCL ya, kalau yang tahu bola gitu ya. Selalu membanggakan yang lalu-lalu padahal sekarang lagi kondisinya tidak baik. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada Minggu Paskah ini kita mau melihat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus justru menunjukkan bekas lukanya. Justru dia merendahkan dirinya kepada para muridnya untuk supaya apa? Supaya para murid justru mendapatkan pemulihan. Pada teks yang kita baca pada hari ini, saudara-saudara, kita melihat kondisi psikologis para murid yang sedang dalam keadaan yang sangat rapuh di tahap yang paling rentan. Mereka sedih karena guru mereka sudah mati di atas kayu salib. Mereka merasa takut karena dikejar-kejar orang Yahudi untuk dibunuh, saudara-saudara. Mereka khawatir sehingga mereka sering sekali mengasingkan diri di dalam rumah yang terkunci, tertutup. Itu menggambarkan suatu orang yang betul-betul merasa takut, khawatir. Namun di tengah pintu yang tertutup itu secara ajaib, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka menyatakan salam damai sejahtera. Dan bagi para murid-murid yang menyaksikannya, mereka sangat terpulihkan dari rasa khawatir itu. Mereka menjadi sangat aman. Mereka justru diteguhkan secara imannya. Namun yang menarik adalah saudara-saudara, ada satu temannya yang tidak ikut. Ketinggalan, yakni Thomas. Di saat Yesus hadir, ada satu orang yang gak ikut dalam persekutuan itu, dalam persatuan itu, yakni Thomas yang tertinggal. Sehingga kita bisa bayangin ya, ibarat kalau kita habis jalan-jalan, kita ceritain kemarin jalan-jalan ke puncak. Jalan-jalannya seru, bermacet-macetan, tapi ada satu teman yang gak ikut, nanya apaan sih kemarin, terjadi apa sih gitu ya. Begitu kita ceritain, enggak loh kali ini puncak sepi. Misalnya seperti itu, orangnya gak percaya karena gak ikut. Seringkali saudara-saudara kalau tokoh Thomas ini kan apa yang sering kita dengar, Thomas wah, kalau tokoh Alkitab, kalau dari sekolah minggu kita belajar, dia mah kurang iman. Dia mah orangnya kurang percaya. Dia mah orangnya begitu harus melihat dulu dengan fakta, ya.
Orangnya kurang iman si Thomas. Tapi saudara-saudara kalau kita melihat konteks budaya dan juga mungkin berita-berita yang viral pada saat itu, banyak hoax yang sedang melanda saudara-saudara. Ingat dalam kisah di Matius, Mahkamah Agama membuat kebohongan bahwa jasad Yesus ini diambil oleh para murid atau dicuri. Sehingga hoaxnya lagi melanda di mana-mana. Sehingga ketika itu juga jangan lupa dalam kondisi psikologis para murid ini sedang mengalami kedukaan dan kekhawatiran karena Thomas nggak ikut di pertemuan yang pertama. Sehingga kalau kita melihat mungkin sikap Thomas menjadi realistis. Ya, kalau iman tanpa pikiran, iman tanpa akal, saudara-saudara, itu juga bahaya. Nah, Thomas mau menunjukkan bahwa iman juga harus dengan akal. Wah, kalau dia betul-betul bangkit, dia betul-betul jadi orang, ya. Saya mau lihat lukanya. Saya mau itu coba dimasukin tuh. Berapa senti bisa masuk gitu kan. Coba dicucukin. Coba lambungnya yang mana yang ditusuk. Mau lihat kalau emang dia betul-betul bangkit. Mungkin Thomas menunjukkan sikap yang realistis karena emang pada saat itu banyak hoax. Pada saat itu orang dikuasai oleh kedukaan dan kekhawatiran. Maka dari itu Thomas mau melihat apakah Yesus betul-betul bangkit. Apakah Yesus betul-betul hadir di tengah-tengah para murid. Sampai akhirnya Yesus kembali hadir dan menunjukkan lukanya. Ada 5 perintah saudara-saudara di ayat 27 ya. Kalau kita jelas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah di lambungku ya. Dia harus menaruh tangan dan melihat sendiri. Jadi segala sensenya, segala indranya, dia kalau bisa betul-betul saksikan dengan baik. Melihat dengan matanya sendiri bahwa ada bekas paku di tangannya. Coba, nggak cuma lihat tapi coba pegang. Dia melihat ada bekas tombak yang menusuk, tetapi coba pegang juga. Supaya ia menjadi orang yang betul-betul percaya. Supaya ia menjadi orang yang betul-betul menjadi seorang saksi nyata kehidupan bahwa Yesus betul-betul hadir. Ya, sehingga saudara-saudara ada menjadi pertanyaan yang menarik ya. Kenapa sih ketika Yesus hadir, ketika Yesus menampakkan dirinya pada para murid, dia harus tampil dengan tubuh yang tidak sempurna tanda kutip. Dia harus tampil dengan tubuh yang penuh dengan luka, penuh dengan bekas paku dan juga tombak. Padahal saudara-saudara kalau kita ingat malam ketika Yesus ditangkap, ada kuping kuping penjaga, kuping yang mau menangkap Yesus yang terpotong ya. Oh, tinggal diambil nyatu. Hebat. Ada orang buta semenjak lahir diludahin tanah, diaduk-aduk, dikasih ke matanya bisa sembuh. Kenapa sih Tuhan kita waktu menunjukkan dirinya ke Thomas atau kepada murid-muridnya harus penuh dengan luka? Harus harus menunjukkan bahwa dia pernah tertusuk tombak. Karena saudara-saudara, justru dari luka itu Yesus mau menunjukkan bahwa tubuhnya ini yang mati pada saat Jumat Agung adalah tubuh yang sama. Walaupun kita melihat ketika ruangan nih sedang tertutup rapat, terkunci, tiba-tiba plek di tengah. Kaget. Orang mungkin mikirnya itu hantu. Beberapa kali dalam kisah penampakan Yesus, murid-murid pernah berpikir bahwa Yesus itu hantu. Tetapi dengan tubuh, dengan tulang, dengan daging yang sama, Yesus mau menunjukkan bahwa diri saya ini betul-betul bangkit. Diri saya itu yang kamu lihat mati itu betul-betul adalah tubuh yang sama, gak berbeda. Ini bekasnya masih ada. Justru dari luka itu saudara-saudara para murid mau diyakinkan bahwa ketika Yesus bilang dulu sebelum di Jumat Agung itu, dulu ketika Yesus bilang bahwa dia ada dalam masa-masa kesulitan, dia ada dalam masa-masa di mana ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, betul-betul terjadi. Maka itu janjinya betul-betul dinyatakan. Betul-betul karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus sang juru selamat, sang Mesias itu betul-betul terjadi. Justru dari luka itu, luka yang hina itu, bahwa kalau misalnya kita sadar bahwa hukuman salib itu berarti ditolak oleh Tuhan, ditolak juga oleh sesama, justru menjadi suatu tempat pemulihan antara Thomas dan para muridnya. Justru dari luka itu Thomas merasa dipulihkan. Para murid merasa dikuatkan, diteguhkan imannya. Karena Tuhan mereka, guru mereka betul-betul bangkit. Tuhan dan guru mereka betul-betul menjadi orang yang bukan manusia biasa yang mati sudah begitu saja.
Tapi dia bukanlah manusia biasa. Dia manusia yang betul-betul mati dan juga hidup. 100% Allah, 100% manusia. Sehingga saudara-saudara, ketika luka yang menjadi simbol kelemahan, luka yang menjadi simbol yang harusnya ditutupin, luka yang seharusnya menjadi simbol kemaluan, justru Yesus mau menunjukkan justru dari luka ini si Thomas menjadi percaya. Justru dari luka ini yang menjadi kelemahan, murid-murid mau menjadi orang yang bersaksi. Sehingga saudara-saudara tahu ya, Thomas abis kisah itu dia menjadi misionaris. Tahu kemana saudara-saudara? Ke ke India, saudara-saudara. Dia menjadi murid Tuhan, misionaris yang paling jauh pelayanannya. Pada tahun 52 Masehi, dia pergi ke India dan mendirikan 7 gereja di Kerala. Dia melakukan banyak mukjizat, dia mendirikan gereja, dia juga mewartakan Injil pada orang Yahudi diaspora serta penduduk setempat. Sekarang daerahnya juga masih ada di sana, namanya daerah Santo Thomas gitu ya. Lalu Thomas wafat menjadi martir karena ditusuk oleh tombak pada tahun 72 Masehi di Milapor di Chennai. Jadi orang yang dianggap tanda kutip tadi kurang iman justru diubahkan Tuhan karena bekas lukanya. Orang yang tadinya dianggap kurang iman justru menjadi salah satu orang tokoh yang terkenal. Tokoh mana lagi yang pernah mencucukkan tangannya ke dalam luka Yesus? Yang kita tahu kan cuma Thomas ya. Dia menjadi tokoh yang sangat terkenal justru karena merasa paling realistis. Karena imannya juga harus berjalan dengan akalnya. Justru saudara-saudara, orang yang dianggap tadinya kurang iman yakni Thomas justru menjadi misionaris yang paling jauh perjalanannya di antara para muridnya dan Tuhan menyertainya sampai ia menjadi martir. Nah saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya tema kita pada hari ini luka yang menjadi cerita mau mengajarkan pada setiap kita disadari bahwa tidak ada yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus pun ketika hadir di depan para murid, dia menunjukkan luka yang tanda kutip itu seharusnya menjadi aib. Namun saudara-saudara, kita menyadari bahwa setiap kita juga pasti punya lukanya sendiri. Setiap kita pasti punya trauma yang kita bawa. Setiap kita pasti punya kegagalan yang pernah kita lakukan. Mungkin ada yang trauma dalam didikan orang tuanya, mungkin ada yang punya keluarganya tidak rukun, mungkin setiap kita pernah menjadi korban bullying di sekolah ataupun dimanapun kita berada. Kita punya teman-teman namanya luka, kita punya namanya berbagai kegagalan. Memang luka itu bisa mungkin sembuh, mungkin juga enggak. Tetapi yang pasti setiap luka saudara-saudara akan punya bekasnya. Setiap luka pasti akan ada sisanya. Bekas itu justru yang membuat kita jangan sampai membuat kita minder, jangan sampai membuat kita insecure, jangan sampai membuat kita rendah diri. Tetapi pakailah luka itu untuk menjadi bahan cerita. Pakailah luka itu untuk mewartakan Injil. Pakailah luka itu saudara jika kita punya trauma-trauma masa lalu dan kita sudah sembuh dan kita sudah melewatinya dengan baik, pakailah untuk menjadi bahan kesaksian bahwa Tuhan pasti menolong. Bahwa Tuhan juga pasti beserta dalam setiap trauma yang mungkin kita lalui. Jadi bekas itu jangan ditutup-tutupin. Bekas itu jangan menjadi sesuatu hal yang membuat kita insecure. Teman-teman tahu justru kalau anak motor dulu ya. Anak motor. Kalau dulu pernah dengar istilahnya cabe-cabean, cewek yang naik motor bertiga. Kalau ada luka knalpot di paha kanannya, menjadi suatu kebanggaan dulu ceritanya. Kalau anak motor saudara-saudara, standarnya dulu ya, kalau kaki kanan itu udah pernah knalpot, wah anak motor nih. Jadi kalau kena knalpot kan melepuh ya. Melepuh sampai dia ada titik-titiknya. Dulu kalau zaman sekolah, kaki habis kena knalpot nih, wah baru belajar motor gitu ya. Menjadi suatu cerita. Biasanya kalau ada luka kan biasanya ditanya ya, kenapa tuh? Nah, jadi diceritain gitu dan macam-macam. Itu mungkin luka fisik yang mungkin buat kita ya udahlah ceritanya begini dan begitu. Tapi kalau luka batin, saudara-saudara, luka yang membuat kita trauma, ketika kita sudah sembuh dan bekasnya masih tersisa, itu bisa loh dijadikan bahan untuk kita bersaksi, saudara-saudara. Justru dari luka itu kita menjadi saksi Tuhan yang bisa turut menguatkan sesama. Dulu saya ketika kuliah, saudara-saudara, ada namanya kelas pengampunan dan rekonsiliasi. Ya, jadi dalam kuliah teologi itu kita belajar tentang manusia yang punya trauma. Banyak sekali manusia punya trauma dan itu disimpan di amigdala, ya.
di bagian otak dan itu bisa tersimpan lama kalau orang betul-betul nggak membukanya. Kadang-kadang emang memulihkan luka batin itu perlu rasa sakit yang mendalam gitu ya. Jadi dosen saya pernah cerita dulu punya luka batin terhadap orang lokal, orang tanda kutip pribumi, karena dia orang Chinese. Sering dibully, ya dia sering kalau lewat gang itu ada gang yang isinya orang orang yang menurut dia mengganggu, dia cari muter jauh sampai rumah supaya nggak ketemu. Mungkin bekas itu masih tersisa sampai dengan sekarang. Tapi ketika dia sudah sembuh, dia begitu dia kuliah, begitu dia punya kerjaan dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan dengan orang yang lokal yang menurut dia dulu jahat sama dia, luka itu pelan-pelan dipulihkan. Akhirnya dia bisa bersaksi, dia bisa menyatakannya menjadi bahan yang mungkin kalau misalnya dalam stand up comedy kalau orang sudah mengampuni dirinya sendiri, orang sudah menerima lukanya itu cuma jadi cerita yang jadi bisa diketawain. Nah itu saudara-saudara, itu bisa jadi bahan kita untuk bisa bersaksi. Setiap luka-luka kita, setiap bekas-bekas apapun yang membuat kita trauma, kita pulihkan dulu secara pribadi. Ketika kita sudah pulih, bawalah itu menjadi kesaksian. Itu bisa sekali saudara-saudara dalam menguatkan sesama. Mungkin kita pernah jadi korban bully, waduh saya berkali-kali jadi korban bully, badan besar, nggak bisa olahraga, wah pelan larinya. Oh itu pernah jadi bahan bully. Cuma kalau sekarang ya jadi bahan lucu-lucuan aja gitu ya. Itu bisa membawa kita, membuat kita menjadi bahan kesaksian. Sehingga saudara-saudara kalau kita melihat generasi stroberi tadi yang cantik, yang indah namun gampang sekali hancur, maka kita perlu belajar untuk mengatasinya. Belajarlah kita mengelola emosi. Belajarlah kita untuk mengampuni dan juga menerima luka kita. Karena Tuhan Yesus juga telah hadir menunjukkan lukanya. Justru dari luka itu saudara-saudara, para murid bisa menjadi martir. Para murid bisa menjadi orang yang bersaksi kemanapun mereka berada. Dan juga saudara-saudara, kita belajar juga untuk mandiri dan belajar bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses kehidupan. Setiap manusia nggak ada yang sempurna. Setiap kita pasti punya luka, setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan. Namun marilah kita belajar untuk mengelolanya, marilah belajar untuk menerima bahwa itu adalah bagian dari proses kehidupan. Nggak ada orang yang sempurna langsung sukses. Namun setiap orang pasti punya fasenya. Para murid sebelum jadi martir dan terkenal pun, dia pernah setiap murid-muridnya punya kurang iman. Petrus yang sangat terkenal, dia juga pernah menyangkal Yesus. Thomas yang sangat terkenal sampai pelayanannya ke India, dia juga pernah mempertanyakan kebangkitan Yesus. Setiap orang gak ada yang sempurna, tetapi setiap orang pasti punya kegagalan dan lukanya. Mari ya saudara-saudara, kita melihat luka itu bukan sebagai yang harus ditutupi, tetapi itu adalah kita melihatnya bahwa Tuhan juga berproses dengan setiap kita, bahwa luka itu yang turut membuat kita ya menjadi lebih kuat lagi. Tan Malaka pernah bilang, terbentur, terbentur, terbentuk. Ya, sebelum terbentuk menjadi baik, sebelum terbentuk menjadi suatu hal yang luar biasa, ada namanya proses yang tidak mudah, terbentur dulu. Mungkin ada agak peyang, mungkin awalnya agak tidak bagus, tidak elok. Namun ketika sesuatu hal yang terbentuk dengan baik ya, ketika pedang ya yang ditempa berkali-kali baru sampai jadi tajam, prosesnya memang tidak mudah. Luka itu memang sempat ada. Namun biarlah itu menjadi kita melihatnya sebagai suatu proses kehidupan di mana Tuhan turut membentuk kita, turut juga memberkati kita dalam setiap prosesnya. Maka dari itu teman-teman, marilah kita merayakan Paskah ini bukan sekedar perayaan saja, namun menjadi suatu pintu untuk kita keluar dari ketakutan dan menjadi orang yang mau mulai bersaksi. Marilah kita menjadi orang yang mau bersaksi tentang Kristus yang betul-betul hidup dan juga mengubah kita. Kiranya kebangkitan Kristus menjadi salah satu sumber kekuatan kita. Karena Kristus betul-betul bangkit dengan luka di tangan dan di lambungnya, kita melihat akan ada hari esok. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan
pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat. Tuhan Allah Bapa yang berkuasa di atas sorga dan di atas bumi ini, kami percaya Tuhan bahwa dirimu lah yang menjadi sumber kekuatan kami, kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat, itulah yang menjadi sumber kekuatan kami untuk menapaki hari-hari kami. Kami percaya bahwa Tuhan kami telah mengalahkan maut, kami percaya bahwa Tuhan kami telah hadir di hadapan Thomas dan para murid untuk menunjukkan lukanya. Kami belajar ya Tuhan bahwa luka bukanlah hal yang harus ditutupi, tetapi menjadi salah satu pengalaman kehidupan kami untuk kami terus berproses, kami terus menapaki hari ke hari kami. Biarlah Tuhan saja yang menjadi sumber perlindungan kami, biarlah Tuhan saja yang menjadi sang sumber perancang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin menjadi pelaku firman-Mu, jadikanlah kami pemuda-pemuda, pemuda-pemudi yang mau bersaksi dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati gereja kami, di mana setiap kami dapat bertumbuh dan juga menciptakan komunitas iman yang bangun, saling membangun. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap teman-teman kami yang di dalam pergumulannya, yang mungkin merasakan kegagalan, yang mungkin merasakan dirinya ditinggalkan, yang mungkin merasa dirinya jauh ya Tuhan dari rancangan-rancangan yang sudah mereka rancangkan. Namun biarlah Tuhan, teguhkanlah mereka dan hadirlah bersama mereka bahwa Tuhan sedang menciptakan dan juga merencanakan hal yang terbaik bagi setiap kami. Kami hendak hidup di dalam pimpinan-Mu saja. Arahkanlah kami ya Tuhan, tuntunlah kami, berjalanlah di depan kami sehingga kami hendak setia berjalan di belakang-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami di dalam masa kesehatannya, kiranya Engkau yang memberkati kami dengan tubuh yang sehat bugar, dan pulihkanlah mereka ya Tuhan yang di dalam kondisi sakit. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau yang menjadi tabib dari segala tabib yang dapat memulihkan setiap kami. Kami mau berdoa bagi setiap para pemuda-pemudi yang merindukan untuk kehadiran pasangan hidup, Tuhan yang pimpin dan sertai supaya mereka juga dapat Tuhan pertemukan. Kiranya mereka pun dapat berusaha dengan giat dan juga untuk mencarinya sehingga Tuhan pun dapat memberkati setiap proses dan usaha yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai sehingga mereka pun mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang nyaman, pekerjaan di mana itu adalah suatu hal yang mereka rindukan. Tuhan boleh berkati mereka dan juga Tuhan boleh berkati setiap kami di dalam masa studi kami yang sedang berkuliah, yang sedang sekolah. Tuhan berkati dalam setiap proses belajar mengajarnya. Tuhan boleh berkati setiap tugas-tugas yang dikerjakan sehingga mereka pun mendapatkan nilai yang seturut dengan kehendak-Mu dan setiap usaha yang mereka lakukan. Kami mau berdoa Tuhan bagi teman kami yang juga yang berulang tahun, ada Edward dan juga Andrew yang pada hari ini ulang tahun. Tuhan urapilah mereka, berkatilah mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang taat dan setia padamu. Tuhan jadikanlah mereka sebagai murid-murid-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu yang Kau indahkan pekerjaannya, yang Kau indahkan pelayanannya, yang Kau indahkan kesehariannya. Biarlah mereka menjadi umat-Mu, biarlah mereka menjadi anak-anak-Mu, biarkanlah mereka menjadi hamba-Mu yang setia. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya di tengah kondisi bangsa dan negara kami yang begitu banyak ceritanya ya Tuhan, Engkau boleh menghadirkan damai sejahtera di antara kami.
banyak ya Tuhan perpecahan di negara kami, namun biarlah ya Tuhan kami tetap berpengharapan padamu, biarlah damai sejahtera-Mu boleh turut hadir. Engkau pecat dan Engkau buanglah orang-orang yang bertindak tidak adil, orang yang bertindak korupsi ya Tuhan, menjadi koruptor, kiranya Engkau buang orang-orang itu Tuhan. Kami percaya bahwa keadilan akan nyata sungguh di tengah-tengah kami. Kami juga mau berdoa bagi kondisi bangsa dan negara di sekitar kami ya Tuhan yang sedang dalam masa-masa perang. Kiranya mereka mempunyai hati yang Kau lembutkan untuk memilih tidak perang. Biarlah ya Tuhan kasih boleh hadir di tengah-tengah mereka. Kiranya setiap kami pun dijauhkan oleh mara bahaya. Inilah doa kami, inilah harapan kami, inilah ya Tuhan, segala hal-hal yang kami inginkan, namun satu hal yang pasti ya Tuhan, bukanlah kehendak kami yang jadi, namun kehendak-Mu lah yang menjadi terutama dalam kehidupan kami. Doa ini kami serahkan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, di dalam Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai sama. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kesempatan yang selalu Tuhan berikan sambil mengingat firman-Nya yang ada di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan untuk Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantong persembahan atau dengan menggunakan QR Code yang tersedia di layar atau yang ditempelkan di kursi depan. Khusus untuk aksi sedulur dapat melakukan transfer dengan nilai nominal akhir 20. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdiri.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan kasih kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini, kuduskan dan pakailah untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ajar kami sebagai generasi muda untuk setia memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Bentuklah kami menjadi pribadi yang tidak hanya memberi dari kelebihan kami, tetapi juga dari hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab karyanya besar. Darahnya selamatkanku, kuasanya pulihkanku. Terpujilah Tuhan, sebab karyanya besar. Teman-teman, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bukan menutup luka, tapi biarlah luka yang kita punya itu bisa menjadi cerita yang memberkati banyak orang. Biarlah saat kita melangkah keluar dari tempat ini, kita diutus bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi sebagai saksi yang berani hidup dalam kebenaran dan membagikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita tetap teguh dalam iman, berjalan bersama Tuhan, dan menjadi terang dimanapun kita berada. Tegak terus megah, haleluya, haleluya, dan tidak akan rebah. Haleluya, haleluya, neraka menggerak dan jagat pun gelap. Salib takkan redam, kan berdiri dengan gagah. Haleluya, haleluya, angkat tinggi panjimu. Haleluya, haleluya, maju untuk rajamu. Kibarkan panjimu. Haleluya, haleluya, melawan seteru. Haleluya, haleluya, letakkan pedangmu, kenakan sirahmu, imanmu berteguh untuk membela rajamu. Haleluya, haleluya, angkat tinggi panjimu. Haleluya, haleluya, maju untuk rajamu. Rekan-rekan pemuda, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita pulang dalam damai sejahtera dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
teman-teman dipersilakan untuk saat teduh.